Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Dialog Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam program Dialog Khusus. Kali ini Dialog Khusus upacara syukuran Serentau tahun. Nah, biasanya kami melakukan dialog itu di tempat-tempat lebih tertutup. Nah, ini sebenarnya tempatnya tertutup juga. Pendengar RRI Cirebon dan juga pemirsa RRI Net. Namun, suasananya menjadi lebih meriah karena kita ada di satu tempat yang setiap tahun semua orang, bukan hanya orang Kuningan itu ingin datang ke sini. Ini di Paseban. Paseban itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada acara apa dan seterusnya. Kalau tadi sih saya sedikit bilang bahwa ini adalah sebuah acara upacara syukuran Serentau. Dan ini sudah berlangsung beberapa hari. Ini adalah hari terakhir, mungkin detik-detik menuju penutupan. Tapi sebelum ditutup, saya ingin Anda pendengar dan juga pemirsa punya nilai tambah dari acara ini. Maka kemudian kami RRI merasa fardu ain ini wajib sekali ya, kami merasa harus datang ke sini menyambangi Kabupaten Kuningan. Kita sedang berada di Paseban Tripaca Tunggal Tidubur Kabupaten Kuningan menghadirkan upacara syukuran Serentau. Boleh kita tepuk tangan yang lebih meriah? Wow. Ini Anda yang sedang menonton di YouTube mungkin bisa merasakan kira-kira ada berapa ribu orang di sini. Dan kita akan langsung perkenalkan satu persatu narasumber. Alhamdulillah siang hari ini tidak berkenan mau menemani saya di sini karena kegiatan hari ini dan kegiatan beberapa hari yang lalu memang sangat banyak. Dan kita akan langsung sapa dulu tuan rumah, tentu saja Ibu Ratu Juwita Jati Kusuma Putri, tuan rumah sekaligus ketua panitia acara Serentau. Assalamualaikum Ibu Ratu. Mungkin bisa digunakan microphone-nya Ibu. Ya, itu sudah menyala. Ya, Ibu Ratu sudah ngedamai. Baik ya dia. Terima kasih Ibu memperkenankan kami datang ke sini di tengah-tengah kesibukan Ibu beberapa hari dari tanggal 24 ya dia ya. Ya. Nanti mungkin Ibu bisa cerita Bu dari tanggal 24. Jangan-jangan Bu Ratu belum tidur gitu sampai hari ini. Benar nggak Bu? Oh bisa. Baik, di sampingnya Bu Ratu ada Dr. Ellen Carlan, SPD MMPD, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Porapar Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum Pak Kadi. Waalaikumsalam, sampai terima kasih Pak Kadi sudah berkenan hadir di sini. Kemudian ini juga tuan rumah nih bagi Kecamatan Tidubur nih. Ada Pak Camat Tidubur, Pak Yono Rahmansyah SPV. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam, ya, terima kasih Rampes Bapak Habbenun ya. Dan pakai waktu juga dia ya selalu ada waktu untuk kita berdoa luar biasa. Itu dong tepuk tangan buat Pak Camat ya, semangatnya ya. Karena Kecamatan Tidubur ini jadi kesempatan acara ini setiap tahun ya, setiap tahun ada acara ini. Mungkin saya akan langsung ke Ibu Ratu. Namun sebelumnya nih pendengar dan juga pemirsa saya ingin gambarkan dulu. Jadi kalau kemarin itu ada helaran. Jadi beberapa saat yang lalu tuh ada helaran, mereka berputar-putar. Ini hampir ke seluruh Kabupaten Kuningan atau di jalan-jalan utama ya? Jalan utama nanti akan balik lagi ke sini ya Bu ya. Itu biasanya apa yang ditampilkan? Mungkin sedikit aja sebelum kita mulai dialog nih. Ya, sebetulnya mungkin untuk woro-woro ini kepada masyarakat dengan bahwa di sini ada upacara Serentau ya. Mengajak seluruh masyarakat dengan itu besok hadir semua di Tidubur ini. Bisa disaksikan upacara puncak Serentau, bisa menikmati bersama di. Oh, itu ya intinya ya Bu ya. Iya. Yang dilaksanakan sehingga mudah-mudahan sih dengan di woro-woro ini masyarakat bisa berdedeng datang. Baik, Bu, kita akan langsung berdiskusi mengenai Serentau ini. Mungkin saya ketua panitia Dewi Dirati. Acara atau Serentau ini kan berlangsung setiap tahun ya Bu ya. Sebenarnya bagi kita masyarakat Indonesia yang bukan orang Kuningan, apa sebenarnya makna dari Serentau yang dilaksanakan setiap tahun? Karena itu sebetulnya acara syukuran yang betul-betul oleh masyarakat agraris dan Bahwasannya Serentau atau upacara hiburan ini tidak hanya
ada di Kekasar, ada di Buta mungkin, dan di lain tempat di Universitas Umum Kesantin. Tetapi kalau di sini diri dan diadakan tidak mesti setelahkan. Tapi kita tidak terdengar tersendiri yaitu tanggal 2 biara nanti atau biasa dimulai dari tanggal 8 dan selanjutnya hingga tanggal 20 biara. Jadi tidak dan raya ini kan bulan terakhir dalam kalender Sakasinda. Sehingga ini bisa juga disebut sebagai upacara dikurangi dipanggil 2 tahun. Ini tahun yang kita minta diucapkan terima kasih terhadap segala berkat yang diberikan dan kita memohon tahun yang akan datang kita juga diberikan kelimpahan dari Tuhan. Intinya memang ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah melimpah untuk kita ya Bi ya. Nah, kenapa pemilihannya jadi setiap dia raya gitu? Itu gimana Bi? Kenapa tidak misalnya kan jadi orang awam saja ya? Kenapa tidak setiap misalnya setelah panen raya gitu ya? Itu gimana nanti? Ya, kalau kita mengambil dari makna filosofi ini, memang lebih baik tidak memiliki makna tersendiri buat kami masyarakat adat. Dan lihat dua itu sendiri adalah simbol dari kehidupan itu berpasangan. Ada inspirasi, ada kesentuhan, ada siang, ada malam, ada baik, ada biru. Itu adalah sebuah keniscayaan. Dan dua itu diri adalah perwujudan dari simbol, bukan simbol apa yang ada dari unsur warga manusia dari leader yang ada dari tubuh kita. Karena kita hidup itu dengan segala yang sedang diberikan kepada orang. Jadi dari angka dia itu sendiri nanti kita dapat tinggi mati. Apa mau sedang diberikan apa sudah perlu apa diberikan. Baik, saya sebelum ke narasumber yang lain, saya berarti dulu ya Pak Camat ya. Berarti sedikit saja berarti saya ingin keluar dari tema kita. Kita ini sekarang sedang berada di Paseban Tripanca Tunggal. Bagi pendengar kami yang tidak sempat melihat gambar ini, mungkin kita perlu memberitahukan kepada mereka ini tempat apa, sehari-hari digunakan untuk apa. Kalau saya itu bisa menggambarkan di belakang kita ini ada wayang-wayang ya, wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang dari padi ya itu ya. Nah itu ada, tapi kan hal yang lain mungkin saya kurang paham. Bila itu boleh nggak digambarkan sedikit saja di ini sehari-harinya tempat apa ini? Bangunan Paseban Tripanca Tunggal sendiri, mohon maaf, ini didirikan dari 1860 oleh Pangeran Sadewa Madraisa Anibasa Kesulitan. Lalu bangunan ini bisa melihat dia sebagai sebuah bangunan ini tanpa maksud dia. Karena dari nama Paseban Tripanca Tunggal itu sendiri ada pesan di situ. Kemudian ruangan-ruangan sendiri juga memiliki makna-makna filosofi. Jadi mungkin kalau untuk bicara mengenai gedung Paseban sendiri ini akan sangat panjang. Tetapi bahwasannya bangunan ini sekarang digunakan untuk apa? Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pendiri dan ajaran adat sendiri bahwa bangunan ini digunakan sebagai pusat pelestarian budaya, budaya spiritual, budaya seni yang memang sebagai penguat dan pengukuh eksistensi tradisi khususnya di Sunda ya, gitu. Tetapi sebetulnya di sini budaya yang kita sebut di sini juga bukan hanya terkungkung pada Sunda sebagai geografis atau Sunda sebagai suku. Karena di sini juga lebih menekankan kepada bagaimana kita menjunjung nilai kebudayaan manusia dan menjunjung kebudayaan manusia sebagai manusia bangsa. Jadi memang kalau tadi saya bilang kalau diceritakan akan sangat panjang, yang seperti itu. Seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi memang tempat ini salah satunya adalah tempat yang paling sering digunakan untuk banyak kegiatan ya, terutama kegiatan seni berarti ya.
Bu Ratu ya? Iya, kegiatan budaya dan di sini juga merupakan pusat dari masyarakat Akur Sunda Wiwitan. Jadi biasanya ya kalau kita mengadakan selamatan adat dan lain sebagainya terpusat di sini. Oke. Dari tanggal 22 Juni lalu, apa saja yang sudah dilaksanakan Bu di tahun ini? 24 hingga 29 hari ini ya. Silakan Bu. Di tanggal 24 biasanya kita diawali dengan kita mengambil padi dari leit yang kita punya atau lumbung yang kita punya, yaitu lumbung Nyi Rara Denok. Kita melakukan upacara permohonan untuk kita akan memulai mengolah dari padi menjadi beras. Yang kemudian mudah-mudahan ini bisa menambah kekuatan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan gitu. Jadi ada sebuah upacara nyandak pare. Nyandak pare. Yang kemudian dilanjutkan dengan upacara mesek pare. Jadi padi itu kita kupas satu persatu. Satu persatu? Ya. Oh, ya. Ya itu maknanya memang sangat dalam buat kami. Mohon maaf bukan mau bicara pada masa lalu, tapi kenyataannya memang Terentauan ini pernah dilarang selama 17 tahun. Ya, dan upaya kami tidak melakukan perlawanan. Ya. Tetapi kami melakukan pertahanan. Artinya bagaimana tradisi ini tetap ada meskipun kita tidak numbuk seperti biasanya, tetapi kita melakukan pengupasan padi dan kehikmatan itu memang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Yeah. Rasa syukur itu tidak bisa dibentengi oleh apapun. Jadi kami Terentauan bisa besar seperti ini karena ada sebuah pertahanan budaya yang menjadi bagian dari perjuangan kami. Dan alhamdulillah puji rahayu Terentauan sekarang bisa berjalan kembali. Alhamdulillah. Berarti ini setelah berhenti beberapa kali ini? Setelah ini mulai ada lagi dari 99 nih. Sudah mulai lancar lagi, ya, ada lagi. Ya. Setelah reformasi. Oke, baik. Saya ke Pak Kadis dulu, Bu Ratu. Pak Kadis, ini adalah acara atau event yang berlangsung setiap tahun. Sempat terhenti, kemudian dari mulai 99 sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan kembali dan seterusnya. Nilai apa sebenarnya yang bisa kita ambil khusus dari sudut pandangnya dinasnya Pak Kadis di Sporapar dari kegiatan ini? Silakan Pak Kadis. Maksud Bang jadi apanya? Kita mencoba kegiatan Serentauan ini tahun ini lah maksudnya begitu, berdasarkan kebijakan Pak PJ Bupati ini dikolaborasi dengan kepentingan keparwisataan. Yeah. Nah, maka kita tetapkan Serentauan menjadi kalender of eventnya pemerintah Kabupaten Kuningan. Jadi ini adalah salah satu event dari 23 event yang kita miliki di pemerintah Kabupaten Kuningan. Ya kita mencoba berdiskusi dengan Bu Ratu dan keluarga besar Paseban. Kami pemerintah juga ingin hadir dari sisi bagaimana nilai multicultural ini menjadi potensi pariwisata. Ya karena di Serentauan ini bukan hanya dinikmati, bukan hanya diselenggarakan oleh masyarakat di Cigugur, melainkan ya masyarakat di belahan Nusantara bahkan dunia kan begitu. Ini kami coba itu menjadi daya tarik wisata tersendiri. Nah, dengan cara itu kami yakin pergerakan ekonomi yang akan terjadi bukan hanya pergerakan ekonomi di Cigugur saja begitu. Jadi keberkahan dari Serentauan ini harus dirasakan dan dipastikan dirasakan oleh berbagai pihak di Kabupaten Kuningan secara menyeluruh begitu Mas Subhan. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Kadis, setiap pelaksanaan Serentauan Pak Kadis, ini juga
mampu mendatangkan wisatawan terutama dari luar Pak Kadis, dari luar Kuningan lah, atau bagaimana sejauh ini? Itu kami pastikan iya, hanya dulu ya mungkin boleh ditanya Bu Ratu, sejauh mau kehadiran pemerintah Kabupaten Kuningan dari sisi pengelolaan potensi wisata Serentahun ini dimanage dengan baik. Ya tahun ini insya Allah mungkin kami kolaborasinya harmonis dengan Paseban ini untuk bagaimana kesakralan itu tidak terganggu dengan kemasan-kemasan yang menjadi nilai destinasi wisata. Betul. Jadi kita tetap bisa berwisata di Kuningan, bisa menikmati apapun yang ada di Paseban, tapi kesakralannya tetap terjaga. Itu yang sepertinya memang itu yang tetap harus menjadi pembatasnya ya Pak Kadis ya? Betul. Jadi jangan sampai nilai-nilai pariwisatanya kita genjot, tapi ada yang terganggu, itu kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh, jadi implementasi nilai dari budaya Serentahun, bagaimana terkorelasi dengan implementasi nilai-nilai kepariwisataan seperti itu. Oke, baik. Ini sayangnya di sesi pertama saya sudah diingatkan tinggal beberapa menit lagi, jadi saya harus ke Pak Camat dulu. Pak Camat Yono sebagai tuan rumah. Pak Camat, mungkin secara umum bisa digambarkan juga Pak. Serentahun tahun ini apa yang berbeda menurut sudut pandang Pak Camat sebagai penguasa wilayah di sini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang perjalanan Serentahun ketika saya pertama kali ditugaskan ya, saya tidak mengulas yang sebelum-sebelumnya karena saya tidak tahu seperti apa dinamika yang terjadi. Tetapi ketika semenjak saya ditugaskan tahun 2022 ke sini terjadi perubahan ke arah yang lebih baik yang cukup signifikan, Pak. Mungkin saya dengan Bu Ratu ini sangat mengalami sekali bagaimana dinamika karena kami termasuk yang intens komunikasi ketika proses-proses itu, dan memang kalau secara umum tidak mudah memang, Pak. Saya juga sebagai pemangku kewilayahan di Kecamatan Cigugur, kadang-kadang mungkin saya kira dinamika itu selalu ada. Perbedaan dalam konteks mungkin pendapat ada, tetapi kami selalu diskusi dengan Atu bahwa ketika kita teguh dengan nilai apa yang kita sampaikan kepada selalu ada jalan, Pak. Jadi kalau saya lihat secara umum dari awal sampai terakhir sekarang memang dukungan support pemerintah yang sekarang luar biasa sekali. Makin kelihatan ini. Dan itu memang seharusnya seperti itu. Jadi kalau konsepnya seperti yang disampaikan oleh Pak PJ bahwa kita harus kolaboratif. Makanya di sini terjadi kolaborasi yang cukup signifikan, Pak, antara pemerintah, kemudian stakeholder terkait, baik itu dari Paseban, kemudian pihak swasta, itu. Dan memang seharusnya seperti itu. Pak PJ selalu menyampaikan kita tidak ada Superman tetapi ada seperti itu. Oke. Pak Camat, karena Bapak penguasa wilayah di sinilah dalam tanda kutip ya Pak Camat ya. Tentu ketika banyak orang datang ke sini, kalau sesama orang Kuningan mah kita bisa tahu lah, oh ini orang Cigugurnya, orang Cipali dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian kita sebagai orang yang bukan orang Kuningan bisa mendapatkan garansi kepuasan dalam tanda kutip, bisa menikmati kesakralannya, bisa menikmati udaranya, menikmati keramahan orang-orang di sini. Itu kan juga perlu ya Pak Camat ya. Bagaimana kemudian meng-create masyarakat di sini untuk sadar bahwa setiap tahun kita punya event seperti ini. Itu gimana Pak? Yang pertama mungkin saya luruskan dulu ya Pak. Saya bukan penguasa wilayah. Saya pakai tanda kutip tadi. Iya, tanda kutip ya. Saya mungkin lebih pas ya mudah-mudahan bisa pengayom kewilayahan atau pelayan kewilayahan. Karena penguasa takutnya saya ya itulah kadang konotasi yang lain. Betul. Yang selanjutnya gini Pak. Jadi pertama Cigugur itu sebenarnya sudah sudah sering sekali dikunjungi oleh berbagai macam kalangan dari luar sebenarnya. Baik itu tentang budaya yang di sini Paseban maupun tentang bagaimana keberagaman yang ada di wilayah Cigugur gitu. Nah, dan itu juga menjadi sesuatu yang akhirnya tercipta kondisi di sini, lingkungan di sini khususnya masyarakat ini sudah begitu friendly lah kalau bahasanya dengan masyarakat yang dari luar. Karena di sini kita juga beberapa tamu yang datang ke sini kita juga nginepkan di rumah-rumah warga. Contohnya yang sekarang tamu yang untuk acara Serentahun kita juga nginepkan di warga, dan warga juga sudah terlatih atau terbiasa menerima tamu dari luar dengan segala keunikan yang ada.
dengan skala spontanitas yang ada menerima apapun latar belakang yang dari luar. Yang kita beberapa waktu kemarin kita juga menerima dari kunjungan untuk moderasi beragama. Gitu kan. Jadi yang Katolik juga ada yang nginep yang Muslim segala rupa. Jadi keramah tamahan Cigugur sudah terjadi cukup lama. Sudah teruji. Ya, sudah teruji. Insya Allah makanya itulah salah satu modal sosial yang kita miliki, Pak. Jadi itu yang saya berusaha kuat dengan semua pihak di Cigugur ini berusaha keras bagaimana mempertahankan value itu. Karena saya kira itu value yang terus kita pertahankan gitu. Seperti itu, Pak. Tapi berarti kan hampir tidak ada masalah ya kalau soal. Kalau saya katakan bukan masalah tapi dinamika, Pak. Dinamika kan selalu ada. Artinya kan kadang-kadang ada orang yang tidak paham tentang Cigugur. Ya mohon maaf ya, kadang tidak paham terus kemudian memaksakan pemahaman itu gitu. Makanya mari kita datang ke Cigugur, lihat bagaimana kondisi Cigugur, keragaman Cigugur supaya nanti bisa memberikan penilaian yang komprehensif tentang Cigugur gitu. Jadi kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang. Kenali Cigugur maka insya Allah akan sayang. Insya Allah akan sayang. Iya, begitu Cigugur. Baik, terima kasih. Kita akan break dulu sebentar. Pak Camat, Bu Ratu dan juga Pak Kadis, kita akan melihat sebuah tayangan berikut ini. Ini adalah tari buyung ya. Dari Sanggar Lingkung Seni Purwa Wirahma, pimpinan Ibu Ratu Emalia Jati Kusuma. Kita akan simak bersama berikut ini. Nugelis memang senda kagungan hati kendiri darah jeung sumber putra putri sing mati nastiti tur ati-ati boncong kama suci toek sajagi salira rumawan bumi pertiwi mugia urang waluya kisunda tinantu jaya.
Wow, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Ini adalah sebuah penampilan istimewa sekali untuk kami semua. Dari Sanggar Lingkung Seni Purwa Wirahma, pimpinan Ibu Ratu Emalia Jatikusuma. Sebuah tarian tari buyung. Ya. Selama ini mungkin sebagian dari kita ya juga termasuk saya ya lebih sering melihat tayangan ini ya di TV, di YouTube kalau hari-hari sekarang begitu ya, atau di sosial media. Hari ini saya bisa melihat langsung. Nah, tapi kan sebagai orang awam saya juga ingin tahu gitu, apa sebenarnya? Mungkin tidak spesifik apa isinya, tapi Bu Ratu boleh tidak? Kami juga tahu sebenarnya filosofi dari tarian tadi itu apa Bu yang bisa kita ambil? Silakan Bu. Sebetulnya tarian ini kan diambil dari kebiasaan Wanoja Cigugur ya, ibu-ibu remaja putri mengambil air di mata air. Yeah. Nah kalau sekarang itu udah nggak ada lagi, karena mata airnya juga udah mulai terancam punah nih, udah mulai surut. Nah dengan tari buyung ini juga memiliki makna filosofi bahwa buyung yang disunggi dan kendi yang diinjak itu senantiasa memiliki filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau seperti itu mungkin kita juga tidak akan kehilangan mata air gitu. Itu yang bisa kita ambil sebenarnya dari. Kalau tadi misalnya gerakan-gerakan yang mereka tidak bisa sendiri-sendiri, artinya mereka harus bertiga atau beberapa orang gitu. Apakah itu juga maknanya kebersamaan gitu? Tepat sekali, ya karena memang ketika mereka mengambil air di mata air biasanya itu berbondong-bondong. Oh, iya. Sambil main air juga ada nyiblung, jadi nyiblung. Ini ada yang tahu nggak nyiblung? Nyiblung tuh. Iya seperti itu. Jadi, tapi kalau di Cigugur ini di mana sih? Mungkin bisa digambarkan. Kalau zaman dulunya di sebelah mana ya? Kalau dulu yang saya tahu waktu kecil itu ada di Ciereng, seberang dari kolam ikan Cigugur. Oh ini ya, ini sebelah kita nih. Ya di situ biasanya mereka mengambil air gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada ya Pak Camat ya? Coba Pak Camat. Iya memang di Cigugur kaitan tadi nyambung dengan yang mata air. Memang jadi mata air ini di Cigugur secara umum salah satunya yang tadi digambarkan oleh Atu dekat kolam Cigugur dan sekarang ini kolam air mata air yang di Cigugur ini dinikmati oleh yang warga Cigugur dan ada yang juga itu sudah dikelola PDAM. Jadi memang itu mata air yang memang ada di situ, yang khusus yang dekat Cigugur sini. Yang di atasnya ada lagi ke Gunung Ciremai, ada beberapa kita ada 2 atau 3 mata air yang memang ya mungkin ke depan harus ada perhatian khusus. Jadi seperti juga Atu bahwa saya kira tari buyung juga memberikan pelajaran ke kita atau mungkin pembelajaran bagaimana sebenarnya kita harus terus memelihara mata air. Betul. Karena ketika sumber mata air itu adalah sumber kehidupan. Saya kira kalau air itu tidak dipelihara maka kita juga akan kerepotan seperti itu. Makanya kita bisa melihat 5-10 tahun dari sekarang ya akan makanya seperti apa ya. Saya selalu menganalogikan bahwa alam ini sebenarnya kita hanya meminjam dari anak cucu kita. Suatu saat kita harus mengembalikan ke anak cucu kita dengan baik. Salah satunya adalah ada air. Tidak mungkin kita kembalikan ke mereka dalam kondisi rusak. Makanya tadi tari buyung memberikan filosofi bagaimana menjaga alam, menjaga air sehingga bisa terus berlangsung untuk kehidupan yang akan datang. Itu saja. Sekedar mengingatkan bahwa kalimat ini juga disampaikan Pak PJ Bupati ketika kemarin Festival Ciremai. Itu salah satunya adalah bagaimana kita menjaga sumber-sumber mata air kita yang mungkin hari ini kita bisa menikmatinya dengan baik. Kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang gitu ya. Kita harus jaga itu dan mudah-mudahan filosofi tadi yang kita sudah lihat, kebersamaan, kemudian mereka ngambil air di masa lalu itu juga bisa menjadi kesukacitaan. Betul, kesukacitaan. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, dari event ini Seren Tahun yang dilaksanakan di tahun 2024 ini tingkat kunjungan wisata nih Pak Kadis. Wah, kalau ke Pak Kadis kan saya harus concernnya di situ salah satunya ini. Gimana tuh Pak? Tahun ini gimana? Ini adalah event keempat kalau tidak salah, koreksi apa ya? Setelah Durian, kemudian Ciremai, yang ketiga ya berarti. Ini yang ketiga berarti? Tiga ya. Oh, oke. Ya. Artinya Seren Tahun menjadi kalender of event-nya pemerintah kan begitu. Kalau Seren Tahun sendiri kan sudah
ratusan tahun ketika memang sempat berhenti juga berapa 17 tahun ke belakang gitu. Jadi tingkat kunjungan yang pertama yang berbangga bagi kita di awal mau dibuka kegiatan Serent Tahun tanggal 24, tanggal 23-nya saya mendampingi salah satu wisatawan dari Amerika. Ya, beliau datang ke Kuningan karena terkait khusus ingin mengeksplor Serent Tahun ini. Jadi itu hebatnya orang luar ya. Kalau ingin tahu itu sampai jauh di non jauh ya, sana, gitulah. di Juk-Juk gitu ya. Jauh di Juk juga Gang Diteyang atau orang Cikugur makan begitu. Ini kebanggaan lah bagi kita bahwa Serent Tahun kali ini mendapat perhatian khusus dari wisatawan dari Amerika. Dia menyampaikan kepada kami bahwa ini akan diberitahu ke dunia melalui jaringan beliau bahwa Serent Tahun yang akan datang targetnya dia membuat teman-temannya untuk datang ke Cikugur. Jadi selain wisata yang lebih menariknya dia adalah ingin menggali dari multi culture ini. Ya keragaman inilah yang menarik. Bahkan dia sampai berkata kepada kami bahwa ya kalau di Indonesia ini kayak di Cikugur, Indonesia akan damai gitu. Dunia akan damai lah dengan segala perbedaan yang ada tapi saling menghargai, saling memberikan keberkahan gitu. Yang kedua memang kunjungan wisatawan domestik baik yang berasal dari kabupaten kota di Jawa Barat, provinsi yang ada di Indonesia itu meningkat. Meningkat ya walaupun memang tidak brek sekaligus karena Serent Tahun ini berjalan hampir 6 hari kan begitu. 6 hari tapi ketika kami juga mencoba mengevaluasi ke tempat-tempat kuliner, hotel-hotel, didapatkan tamu-tamu itu datang karena Serent Tahun ini. Jadi artinya kami meyakini nanti di akhir akan ada evaluasi untuk menambah jumlah kunjungan ke Kuningan. Ya, karena kemarin hari Selasa Pak PJ Gubernur telah menetapkan di Kertajati Kuningan ini salah satu kunjungan terbanyak di Cirebon Raya. Kita mewakili Cirebon Raya begitu ya. Kabupaten kunjungan terbanyak. Ada Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor yang di Jawa Barat ini ditetapkan menjadi 5 kabupaten kota dengan kunjungan tertinggi di semester pertama tahun 2024. Jadi kalau dulu saya berjanji kalau 3 juta saya berhenti jadi kadis pariwisata. Ternyata baru bulan Mei masuk Juni sudah 3.300.000. Aman lah. Ditambah Serent Tahun. Saya yakin 5 juta dengan Serent Tahun ini bisa bertambah melengkapi 3.300.000. Wow, luar biasa. Oke, boleh dong tepuk tangan nih Pak Kadis, semangatnya ya. Udah ketutup lah ya. Target kunjungan wisatanya insya Allah apalagi ditambah dengan Serent Tahun. Saya nanti mungkin juga ingin bertanya ke Pak Camat gitu ya. Kita tahu bersama bahwa Cikugur itu kan multikultural ya. Salah satunya juga dari segi kepercayaan, agama dan seterusnya itu luar biasa sih kalau menurut saya. Bisa semeriah ini, sebersatu ini gitu ya. Bagaimana tuh ya Pak Camat bisa membuat itu. Tapi nanti Pak, ditahan dulu Pak jawabannya Pak. Saya ingin memberikan kesempatan dulu nih. Barangkali ada yang bertanya. Boleh acungkan tangan? Boleh Mas. Ini saya yang ke sana atau mic yang ngedeketi nih? Tim, boleh dibantu ya? Boleh dibantu mikrofonnya? Ya, boleh Mas. Sebutkan nama dan dari mana, silakan. Pak, Bu. Perkenalkan nama saya Arif Pradana, saya dosen pariwisata dari Stikes Kuningan. Saya baru di Kuningan, saya dari Bangka Belitung dan menurut saya ini sesuatu yang baru ya bagi saya, tapi ini adalah Serent Tahun kedua bagi saya karena ini tahun kedua saya di Kuningan dan tadi ada yang disinggung ya tentang pariwisata ya, tapi saya sebagai mungkin orang awam ya di Kuningan ini dan saya melihat Serent Tahun ini adalah sesuatu yang baru dan sangat unik di hidup saya, tapi menurut saya
Serentahun ini masih bisa loh dikembangkan potensinya sebagai mungkin event nasional. Jadi kayak 2 tahun yang saya lihat ini menurut saya ya gini-gini aja gitu. Saya sebagai orang pariwisata. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana sih dari pemerintah Kuningan melalui disparnya atau jajarannya bisa meningkatkan event Serentahun ini lebih gitu loh, atau mungkin ke event nasional seperti itu untuk meningkatkan kunjungan turis ke Kuningan. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Baik. Mas Arief boleh saya tanya dulu ya? Boleh. Berarti asal dari? Asal saya dari Belitung, Pak. Dari Belitung. Kalau di Belitung kira-kira ada nggak yang mirip-mirip dengan Serentahun ini yang di sana dilakukan? Kalau di Belitung itu kan saya budaya Melayu ya Pak ya. Tidak ada sih Pak. Karena Melayu di Belitung tuh ya saya anggap abu-abu karena kami masih mengikuti Melayu Bangka dan Palembang. Tapi kalau ada tempat gedung seperti ini atau event yang per tahun gitu ya? Seperti ini tidak ada Pak. Makanya saya kesini tuh wah menarik sekali menurut saya ini. Betul. Baik, terima kasih apresiasinya Mas Arief, Pak dosen, hatur nuhun. Tapi sudah bisa bahasa Sunda nggak? Oh siap. Baik, nanti kita akan jawab bagaimana kemudian concern dari pemerintah daerah dalam hal ini dinasnya Pak Elon begitu ya dalam menyikapi Serentahun atau acara atau event sebesar ini. Sebelum saya ke penanya kedua, mungkin boleh dijawab dulu ya Pak Kadis ya? Boleh ya? Silakan Pak Kadis. Boleh, jadi saya baru 6 bulan lebih ya di Dinas Pariwisata. Dengan kebijakan Pak PJ kita di awal tahun itu mencoba berkomunikasi dengan Paseban terkait izin bahwa Serentahun yang sudah berjalan ratusan tahun kita akan mulai untuk dimasukkan kalender of eventnya Kabupaten Kuningan. Nah, jadi kalau tadi ada harapan, bagaimana kalau Serentahun ini menjadi event nasional? Kita ini sedang memulai. Ya, nah, ini sedang memulai dengan izin Ramajati dan keluarga besar Paseban. Kita mulai bersama-sama Serentahun dikemas menjadi nilai-nilai atraksi budaya yang berdampak kepada destinasi wisata. Nah, ini izinkan ya, ini baru memulai kan begitu ya? Memulai. Jadi mudah-mudahan di tahun nanti 2025 dan selanjutnya yang sesungguhnya ini sebetulnya bukan lagi sudah menjadi nasional. Serentahun ini sudah mendunia, tapi karena tidak dimanage menjadi atraksinya event, ya sepertinya nggak kelihatan begitu. Tapi dipastikan dengan memulai tahun ini, ke depan harapan Mas Arief tadi akan terwujud itu kira-kira lah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, jadi ini sebenarnya sedang menuju itu ya Pak, bahkan sedang dilakukan gitu ya. Baik, sebelum saya ke penanya kedua, mungkin penanya kedua bisa disiapkan satu orang. Saya tadi pertanyaan yang sempat terputus sebentar saja ke Pak Camat. Pak Camat, kami juga tentu ingin belajar kebersamaan yang ada di sini Pak. Bagaimana kemudian masyarakat kita ini bisa guyup dalam perbedaan begitu ya. Gimana tuh Pak? Silakan. Yang pertama sebelum ke sana saya mau menyampaikan bahwa batik yang saya pakai hari ini adalah batik dari Paseban. Wow. Gitu, jadi sengaja boleh di zoom ya salah satu kamera. Terima kasih Atu ya. Iya. Kalau saya kelihatan lebih gagah hari ini mungkin karena pengaruh batik juga. Luar biasa ya. Iya. Yang selanjutnya mungkin tadi saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Kadis bahwa mungkin siapa tadi yang menanya ya Pak dosen. Pak Arief. Saya kira nanti ini kolaborasi yang intensif antara pemerintah dan stakeholder terkait mungkin startnya yang intensif baru sekarang. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang menjadi pimpinan di Kuningan bisa meneruskan dan meningkatkan lagi kolaborasi ini. Karena saya kira ini akan jauh lebih, spektrumnya akan jauh lebih kuat kalau memang ada support sistem dari pemerintah. Gitu. Jadi itu poin kuncinya. Kemudian yang selanjutnya, yang tentang keberagaman, saya kira Presiden kita Gus Dur pernah menyampaikan bahwa Indonesia Mini itu adalah di Cigugur. Makanya sebenarnya keberagaman yang di Cigugur itu tidak hanya level antar tetangga, tetapi dalam satu keluarga. Perlu kiranya disampaikan bahwa dalam satu keluarga itu ada yang beragam. Ya, jadi ada yang satu keluarga itu ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang penghayat gitu. Tetapi memang itu berjalan seperti biasa. Artinya kerukunan itu sudah terjadi di tataran keluarga juga. Nanti boleh dicek ya.
Jadi di sini boleh ada yang sebelah sini, kalau ada beberapa rumah kebetulan nanti menjadi tuan rumah untuk KKN Moderasi Pak. KKN Moderasi rencana tanggal 15 Juli nanti ada se-Indonesia ambil 300 mahasiswa yang akan studi banding di sini untuk tentang moderasi beragama. Salah satunya kita tempatkan di rumah-rumah yang memang sudah begitu familiar dengan keberagaman. Tadinya salah satunya tadi yang saya sampaikan, dalam satu rumah itu ada kemarin itu saya ketemu di satu rumah, ibunya adalah pengajar kepercayaan, anaknya ada yang Katolik, ada yang Muslim, dan itu berjalan seperti biasa. Indah sekali artinya sudahlah, akhirnya kaitan dengan kepercayaan itu masing-masing Islam, tetapi yang paling penting bagaimana menjaga kerukunan itu tetap terjaga. Oleh karena itu makanya kami dari pemerintah Kecamatan Cigugur sebagai ikhtiar Pak, kita kami untuk bagaimana menjaga kerukunan itu, dan sampai berlangsung lama saya berikhtiar untuk meluncurkan tagline nih Pak. Saya tagline-nya saya sampaikan ke Atu juga, Cigugur Rukun Pak. Cigugur Rukun. Artinya rukun dalam konteks memang rukun, dalam definisi Kamus Bahasa Indonesia rukun, tetapi kami mencoba menjabarkan itu menjadi makna yang lain, bukan makna yang lain, dipertajam. Rukun itu yang yang pertama raket deket gitunya, deket. Yang kedua uplak. Nah, uplak itu maknanya beginilah. Kedekatan itu akan terjadi kalau kita ada obrolan. Nonsen lah kalau kedekatan itu bisa diam-diam, nggak mungkin. Makanya kita dalam beberapa event, termasuk juga Seren tahun ini kan melibatkan semua. Uplek, komunikasi, ngobrol gitunya, sehingga kita terjalin kedekatan secara emosional gitu. Kak, yang selanjutnya Kak itu kompak. Makanya kebersamaan ini, kekompakan ini bisa kita terus pelihara. U-nya itu unik. Unik karena Cigugur beragam, beragam, dan itu modal dasar, modal sosial yang sangat besar sekali untuk Cigugur. Oleh karena itu saya kira inilah keunikan atau value yang kita coba tanda kutip tawarkan untuk bagaimana mendatangkan orang keluar. Artinya di kita ada keunikan, ada value yang menjadi salah satu ciri khas dari kita, sehingga kita bisa sama-sama belajar bagaimana Indonesia ini bisa terus terjaga. Artinya konstitusi kita sudah begitu jelas menyampaikan pesan bahwa Indonesia ini konstitusinya menjamin semua agama dan kepercayaan. Sehingga kita dijabarkan di sini. Betul. Di Cigugur ini bagaimana setiap orang silakan untuk bebas beragama dan pemerintah menjamin untuk itu. Dan yang terakhir yaitu ngahiji. Harapannya sesuai dengan pasal ketiga, sila ketiga persatuan dan kesatuan. Nya itu ngahiji. Jadi Cigugur rukun. Cigugur rukun. Ikhtiar kita dalam menjaga keberagaman yang ada di Cigugur. Terima kasih. Cigugur rukun ya. Baik. Kita akan berikan kesempatan 2 penanya langsung ya Pak Kadis ya. Mungkin boleh acungkan tangan. Boleh. Satu lagi nanti persiapkan ya, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat sore Ibu Juwita, selamat sore Pak Elon dan juga Pak Camat. Saya Rian, saya warga Kuningan, tapi baru menjadi warga Kuningan di 2013. Terus terang, saya pribadi saya merasa intens dengan masyarakat Akur Sunda Wiwitan, dan gelaran Seren tahun ini sudah berjalan sangat baik menurut saya. Ini bukan pertanyaan sih, hanya masukan saja untuk pihak-pihak yang ada di depan saya, terutama untuk Ibu Juwita sebagai ketua. Saya pikir memaksimalkan media sosial itu penting, Bu. Karena kalau saya nggak bisa datang ke sini, saya bisa lihat video langsungnya, live-nya. Lalu dikemas sedemikian rupa, karena generasi ke depan adalah generasi media sosial. Generasi yang nggak bisa lepas dari gadget gitu. Kalau Sunda Wiwitan tidak bisa menyelaraskan dengan hal itu, mungkin orang lain tidak akan lebih tahu dari itu gitu ya. Nah, saya setuju tadi dengan Pak Camat. Mudah-mudahan Sunda Wiwitan Cigugur ini tidak hanya dijadikan komoditas wisata saja. Konteksnya bukan hanya budaya gitu. Karena kalau saya lihat Sunda Wiwitan Cigugur itu beyond culture. Langkung ti budaya Sunda Wiwitan mah dengan segala dinamikanya yang saya tahu gitu ya. Artinya gini, saya cukup senang ketika ada billboard di kantor Dispor bahwa itu artinya ada satu pengakuan walaupun mungkin tidak signifikan, tapi sudah karena sebelum-sebelumnya saya pikir belum ada billboard itu. Mohon koreksi kalau saya salah. Lalu karena Paseban ini adalah salah satu cagar budaya Nusantara, mudah-mudahan ke depan ada plang permanen Pak. Nggak cuma Gua Maria misalkan.
ada dong pasebannya gitu kan. Karena jangan sampai pemerintah Kuningan hanya hanya deket pas mau Serentahun aja gitu. Setelah itu udah tiis misalkan gitu ya. Mudah-mudahan itu karena itu tadi saya bilang bahwa Sunda Wiwitan itu adalah salah satu bukan komoditas juga sih, salah satu aset juga, kan percontohan nasional juga gitu. Jadi mudah-mudahan sinergitas ini tidak hanya ada dalam konteks budaya dan wisata saja. Jadi mudah-mudahan saja ke depan budayanya akan semakin maju dan akan semakin dipandang secara nasional dan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Rian, terima kasih masukannya. Boleh satu orang lagi atau cukup? Satu orang lagi ya, boleh Kang, bangga. Karena tadi masukan mungkin bisa sedikit saja ditanggapi ya Bu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Kang Agus Badeng. Sebetulnya saya bukan orang Kuningan, tapi jiwa saya di Kuningan, yaitu di Cigugur. Saya tinggal di Bandung. Kedatangan saya ke sini bukan baru pertama kali. Tapi sering. Profesi saya sebagai seniman. Katakanlah saya berbicara di sini mengatasnamakan pribadi juga pengalaman saya sebagai seorang seniman. Menyikapi permasalahan Serentahun bagi saya itu bukan hanya peristiwa budaya saja. Bukan hanya sebatas seremonial saja. Entah itu sudah teralami oleh saya atau mungkin bisa saja teralami oleh yang lain. Selain daripada culture, selain daripada budaya, itu ada sesuatu hal yang lain yang unik gitu. Bagi saya pribadi, selain daripada budaya, yaitu hubungannya dengan kemanusiaan. Dan itu saya temukan di sini. Abi Pak Camat punten tukang ngaprak Pak Camat ya. Pan Abi mah jarambah gitu ya. Sareska Kuningan wae, sa Jawa Barat mah kantenan, sa Indonesia, kadang ke luar negeri. Kok kenapa ya? Hanya baru di Kuningan saya merasakan adem. Saya merasakan bahwa saya itu betul-betul bangsa manusia. Saya itu bangsa manusia. Dan di sini saya dimanusiakan. Di Kuningan diperlakukan sebagai manusia. Di sini loh, itu pengalaman saya. Nah tolong, ini bukan hanya sekedar seremonial saja. Gitu. Baik. Perlu diketahui bersama bahwa konteks budaya di sini, saya tanya, ketika saudara-saudara mendengar kata budaya, apa yang ada dalam pikiran semua? Pasti dua, adat istiadat jeung kesenian, gitu kan? Padahal bukan Pak. Budaya itu sakur anu aya dina pola pikiran orang, ide, gagasan, hasil cita budi, karya, dan itu budaya. Siap. Pabrik itu budaya. Mobil itu hasil budaya. Bukan hanya sebatas kepercayaan hungkul gitu ya. Tapi sakumaha Kang Agus, abdi tos di Pasihan Terang 5 menit deui. Siap. Jadi apa itu yang ingin ini tolong, ini kesimpulan bahkan terakhir. Nah, katakanlah ini aset. Cigugur itu aset budaya bangsa, bahkan sudah menjadi WTTB. Tolong Kak Pamarentah, Pak, mumpung aya Pak Kadis, gitu. Tolong Pak ini rawat, jaga selalu, bahkan kembangkan. Gitu. Karena ini sudah aset, bukan lagi aset bangsa Indonesia, ini aset dunia loh. Baik. Itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nuhun Kang. Kita akan langsung jawab, mungkin sepertinya harus singkat-singkat ini jawabannya karena saya sudah diingatkan harus segera kembali ke studio. Pak Camat dulu, Pak Camat silakan. Pertama saya karena singkat-singkat boleh. Tadi yang medsos saya cukup menarik. Memang sekarang ini eranya ada perubahan. Sekarang itu mayoritas generasi Z, X, apalah. Kalau saya generasi kolonial ya. Artinya kita harus ada
berubah menyesuaikan zaman tadi. Makanya kita sebenarnya khusus dari kami kecamatan sendiri kita dengan teman-teman yang panitia Serentahun kita intensif di medsos sebenarnya. Kita di IG kita itu selalu live streaming sebenarnya di event tertentu dengan segala keterbatasan kita untuk si exposure menyampaikan. Makanya beberapa teman-teman juga datang ke sini karena kemarin dari tayangan-tayangan di IG kecamatan yang teman-teman Serentahun juga. Kita bantu dengan teman-teman dari influencer yang dikoordinir oleh Pak Kadis. Saya kira terus menerus. Mungkin kita akan terus tingkatkan Pak. Jadi karena memang ini juga saya kira tadi start ini memang ya kolaborasi yang intensif baru sekarang. Ya mudah-mudahan depan bisa lebih intensif. Itu Pak Kadis. Insya Allah, baik. Pak Kadis dulu mungkin, silakan. Jadi tahun ini digitalisasi itu memang tidak bisa dihindari lah. Kami seizin Bu Ketua, ya Bu Ratu dan keluarga Pak Seban, pendokumentasian kegiatan tahun ini itu utuh. Kemudian juga teman-teman influencer kita juga 6 hari ini standby, ya. Kemudian juga ya baik IG Disporapar maupun IG saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata juga terus konsen 6 hari ini tidak ada kegiatan terlewat. Jadi upload. Jadi dipastikan apa yang diharapkan tadi bahwa medsos hari ini menjadi pengambil peran untuk bagaimana Serentahun ini lebih mendunia. Baik. Silakan Bu Ratu. Iya, sebetulnya kami dari panitia Serentahun, meskipun kami di sini masyarakat adat, tapi kami memiliki visi misi yang besar untuk bangsa ini. Jadi setiap kali upacara event Serentahun ini selalu mengambil sebetulnya tema-tema nasional ya. Dari tahun 2002 itu kami mengusung tema merawat meruat pusaka budaya Nusantara dengan pameran pusaka dari 14 provinsi pada 2002, kemudian tahun 2003 itu manuskrip dari 6 kota dari 3 provinsi di Indonesia, dan sekarang itu mengusung tema merawat meruat pusaka budaya Nusantara melalui tradisi wayang. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini menurut saya sendiri ini sangat berpotensi untuk menjadi wisata nasional, karena kami sendiri sudah menguji bagaimana kami bisa mengundang teman-teman seniman budayawan dari beberapa provinsi di Indonesia, dan alhamdulillah Bapak Puji Rahayu, mereka tidak berhitung mengenai tenaga, mereka tidak berhitung mengenai angka, karena panitia selama ini bisa berjalan Serentahun itu atas partisipasi swadaya masyarakat yang bergotong royong di Cigugur. Untuk tahun ini kami merasa betul-betul mendapatkan perubahan yang sangat besar. Serentahun masuk dalam kalender of event Kabupaten Kuningan, dan intensitas komunikasi kami dengan pemerintah Kabupaten Kuningan sudah sangat baik. Saya berharap ketika misalnya ada dukungan-dukungan atau komitmen perlindungan budaya dari pemerintah dengan segala perundang-undangan dan lain sebagainya, mudah-mudahan support sistem dari pemerintah itu bisa ditingkatkan. Mohon maaf Pak Kadis, mungkin untuk tahun-tahun selanjutnya bisa masuk dalam APBD provinsi atau APBD daerah. Karena ini juga wayang-wayang ini yang sudah 200 tahun yang lalu kami jaga, kami pelihara, membutuhkan konservasi. Wayang-wayang ini adalah warisan budaya yang luar biasa, yang bukan hanya untuk kami, meskipun ini diturunkan dari leluhur kami, tapi ini persembahan kami juga untuk Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu Ratu, boleh tepuk tangan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung diskusi kita siang hari ini. Dan mungkin kita akan berikan kesempatan masing-masing untuk closing statement ya. Kita akan mulai dari Ibu Ratu dulu sebagai tuan rumah dan juga ketua panitia. Silakan Ibu untuk closing statement. Menjadi bangsa yang besar itu berpijak dari bagaimana kita menyadari
harus seperti apa bangsa kita bertahan dan bermartabat. Maka bukan sesuatu yang berlebih ketika kita tidak berhenti dan tidak putus asa untuk terus menjaga tradisi budaya kita sendiri. Itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bu Ratu. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Model implementasi nilai keragaman nilai yang menjadi berkah bagi manusia. Untuk itu kaserentaun Nah itu. Kita punya tagline Kuningan kaserentaun Nah. Pak Camat, mangga Pak Camat. Saya kira acara pada sore hari ini tidak cukup waktu untuk menggambarkan tentang keragaman Cigugur, budaya Cigugur. Artinya setelah acara dan dialog ini saya kira kita bisa berdialog langsung atau kunjungi Cigugur untuk melihat secara langsung kondisi yang ada Cigugur. Artinya kami sangat terbuka terhadap siapapun untuk mengenal Cigugur. Oleh karena itu saya kira setelah acara ini kami sangat terbuka kepada siapapun untuk datang ke sini. Dan tujuan tadi si Akang yang kedua saya cukup menarik bagaimana dimanusiakan di Cigugur begitu ya. Tadi ada insya Allah saya kira di Cigugur dengan segala keragaman yang ada, potensi yang ada, kami sangat terbuka dan memanusiakan siapapun itu sehingga orang akan datang lagi ke Cigugur. Cigugur Baik. Ya, terima kasih. Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini terima kasih sudah menyimak diskusi kita selama 1 jam ini. Langsung dari Paseban Tripanca Tunggal Cigugur Kuningan. Dan pastinya kita doakan mudah-mudahan event sebesar ini, sebesar Serentau ini bisa terus terlaksana dengan baik di masa-masa mendatang. Tentu saja dengan sinergi yang jauh lebih baik lagi. Seperti tadi yang diinginkan oleh kita bersama. Saya M. Subhan undur diri, terima kasih, selamat siang. Baru saja usai Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.